Welcome back to English online class with Miss Riris. Okay guys, today we are going to learn a new topic. But before I talk about the topic, I want to ask you some questions. What do you think when you see these pictures? What are they? Where do you usually find these pictures? Kalau kalian memperhatikan gambar ini, apa yang muncul di pikiran kalian? Apakah gambar-gambar ini? Dan biasanya kita menemukan seperti ini di mana ya? Ya, benar. Tentu ada di produk makanan, minuman, atau di obat-obatan. Lalu, apakah nama dari hal ini? So, today we are going to talk about label. Yes, label. Okay, good students. Why should we look and pay attention to label before we buy the product of meal, drink, or medicine? Mengapa seharusnya kita melihat dan memperhatikan terlebih dahulu label sebelum kita membeli produk makanan, minuman, atau obat-obatan? We will get the answers through this explanation. So, let's check it out. What is label? Apa itu label? Label is a small piece of paper or plastic that show the information about the content or nutrition of the product. The product can be meal, drink, or medicine. Jadi label itu adalah sepotong kecil kertas atau plastik yang menunjukkan informasi tentang kandungan atau nutrisi yang terdapat dalam sebuah produk. Produknya bisa berupa makanan, minuman, atau obat-obatan. And where can we find label? Di mana kita bisa melihat atau menemukan label ini? We can find label on food or drink or medicine package. Jadi label ini tertera di kemasan atau dibungkus baik makanan, minuman, atau obat-obat. What does a label tell us about? Apa sih yang terdapat di dalam sebuah label? A label contains some of these explanations. Jadi label itu berisikan beberapa hal ini atau biasa kita sebut dengan generic structures of label. Apa saja yang terdapat di dalam label? Yang pertama, the first, name of the product. Nama dari produk yang ditunjukkan, ya. The second, name of the brand. Nama brandnya bisa. Brand sama nama produknya bisa. Produk dan brand itu berbeda. Produk berarti misalnya produknya makanan ya, atau meal atau drink. Kalau brand itu mereknya. Lalu number 3, description of the product. Penjelasan mengenai produk. Biasanya tidak terlalu panjang. Misalnya produknya itu apa, dalam bentuk apa. Lalu yang keempat, the ingredients atau the contents. Bahan-bahan yang terdapat di dalam produk tersebut. Misalnya dia makanan, minuman, atau obat, bahan-bahannya apa saja. Yang kelima, the nutrition facts. Nutrisi yang terkandung. The sixth, suggested use atau directions of uses atau doses untuk obat. Jadi cara penggunaan atau dosisnya berapa kalau untuk obat. Lalu yang ketujuh, direction of storage. Cara penyimpanan, ini juga penting. Misalnya dia harus disimpan di suhu ruangan atau harus disimpan di refrigerator misalnya, atau di tempat yang kering. Nah, itu direction of storage. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah expiration date, atau kita biasa bilangnya expire-nya atau tanggal kadaluarsanya kapan. Jadi inilah yang terkandung di dalam sebuah label atau generic structures of labels. Okay, good students. Next, language features of labels atau ciri-ciri atau karakteristik bahasa yang digunakan di dalam label. Yang pertama, terms used in the product.
Jadi beberapa istilah yang digunakan di dalam produk atau yang terdapat dalam label antara lain yang pertama ada serving size, lalu ada serving per container, takaran saji kalau bahasa Indonesianya. Kemudian ada dosage ini dosis. Kemudian ada values sama dosage ini sama. Yang paling sering kita lihat dalam produk label sebuah produk itu ada serving size, takaran saji, atau serving size per container. Per container ini maksudnya 1 miligramnya itu atau 1 mililiternya atau 1 bungkusnya itu berapa takaran sajinya. Lalu yang kedua, using imperative sentence. Ya, imperative sentence ini sudah pernah dijelaskan kelas 7. Mudah-mudahan masih ingat ya. Contohnya dari imperative sentence atau kalimat perintah, misalnya keep the syrup in a dry place. Jadi di tempat yang kering. Keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Don't accept the product if the seal is broken. Ini yang paling sering. Jangan terima produk jika segel rusak. Ini sering banget ya. Don't accept the product if the seal is broken. Ini sering kita temukan dalam label. Lalu yang ketiga, noun phrases. Noun phrasesnya contohnya significant source, kemudian dietary fiber, saturated fat, lemak tidak jenuh, dan lain sebagainya. Itu noun phrase. Jadi ada 3 language features yang terdapat dalam label. Yang pertama ada terms used in the product, using imperative sentence, and the last noun phrases. Okay, and then good students, this is the important point that we have to discuss. We have to read label before buy a product because of these several reasons. Kita harus melihat label terlebih dahulu sebelum berproduk. Itu kenapa sih? Alasannya kenapa? Di sini akan dijawab. Yang pertama, to get detailed information about the product. Supaya kita ngerti informasi detailnya tentang produk itu. Jadi perlu lihat labelnya dulu. Misalnya yang sedang menjalani diet, kita lihat kalorinya. Lalu kita lihat kandungan nutrisinya apa saja. Get detailed information about the product. To avoid negative effects of food, beverage, or medicine. Jadi untuk menghindari dampak negatif dari makanan, minuman, atau obat-obatan yang akan kita konsumsi. Lalu yang ketiga, to get the best result of medication. Nah, ini untuk obat. Kalau kita sudah baca label, kita bisa lihat, oh ternyata kandungannya seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan result yang terbaik dari mengkonsumsi obat tersebut. Dan yang keempat, to choose which product is safe for us. Dengan melihat label, kita bisa memilih, oh yang ini aman nih buat saya, oh yang ini aman buat anak kecil, oh yang ini tidak baik untuk anak kecil. Jadi bisa menentukan which product is safe for us. So, here are the reasons why we have to read label before buy a product. Okay, good students. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari label of product. Ya, di sini tentu sudah tahu semua ya ini gambar apa. Salah satu produk kebanggaan Indonesia yang sudah mendunia, yaitu salah satu merek mie instan, yaitu Indomie. Well, ini adalah contoh dari label. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah name of product. Nama produknya apa? Ya, digabung dengan brand lah ya, nama brandnya sama saja. Jadi nama produk atau nama brand itu bisa jadi satu. Lalu yang berikutnya ada expiration date. Di bagian ini adalah tanggal yang menunjukkan kadaluarsanya tanggal berapa ya, expiration date. Lalu yang berikutnya ada tulisan instant noodles. Nah, instant noodles ini adalah descriptions. Artinya produk ini adalah produk mie instan atau mie cepat saji. Lalu di bagian bawah itu ada content. Jadi produk ini mengandung apa saja ya? Contentnya di sini bukan mengandung apa saja, berapa gram kandungannya. Jadi dia di sini jelaskan netonya, net weight-nya berapa, kemudian berapa gram dia totalnya dalam satu penyajian ini.
Kemudian selain instant noodle ini bagian description, di bagian bawahnya juga ada descriptionnya di sini. Contohnya mie goreng hot and spicy, mie goreng pedas, ini penjelasan semua atau description. Ini bagian depan dari package atau kemasan dari produk tersebut. Jadi dari bagian depan ini saja kita sudah menemukan beberapa unsur atau generic structure yang terdapat di dalam label, yaitu name of product, expiration date, description, and content. Selanjutnya, kita ke bagian belakangnya dari produk ini, produk Indomie ini. Ya, perhatikan di sini di bagian atas ada tulisan cara penyajian. Baik cara penyajian dengan direbus maupun cara penyajian dengan microwave, kemudian dilengkapi dengan gambar. Nah, ini disebut dengan direction to use atau cara penyajian atau cara penggunaan atau cara konsumsi bisa juga. Lalu yang berikutnya, yang kotak kedua ini ada informasi nilai gizi atau kita sebut dengan nutrition fact, informasi nilai gizi. Jadi mulai dari ada kandungan lemaknya berapa, vitaminnya berapa, karbohidratnya berapa, dan seterusnya. And the last part di bagian bawah ini yang tidak kalah penting yaitu ingredients atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk makanan ini. Di situ ada dia mengandung komposisinya ada tepung terigu, minyak nabati, kemudian ada tepung dan lain-lain, pengatur keasaman dan lain sebagainya. Jadi bagian belakangnya ini juga merupakan generic structures of label. Oke, good students, inilah penjelasan mengenai contoh dari label dan anak-anak bisa mencari contoh-contoh lainnya di makanan, minuman, atau obat-obatan yang ada di rumah. Jadi bisa dilihat contoh-contohnya ya. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh yang terdapat di dalam medicine. So, let's check this out. Oke, good students, selanjutnya ini contoh label sebuah produk obat. Ya, produk obatnya di sini adalah amoxicillin 500 mg capsules ya. Jadi ini adalah produk amoxicillin 500 mg kapsul. Nah, biasanya kalau produk obat-obatan itu labelnya lebih sedikit, simple ya. Jadi tidak terlalu banyak tulisan karena package-nya juga kan kecil. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ini adalah contoh label produk obat yang dikeluarkan oleh dokter pribadi. So, di sini ada keterangannya person who get this drug. Jadi di sini keterangan siapa orang yang mendapatkan obat ini. Jadi ini obat yang dikeluarkan secara mandiri atau bukan pabrikan, dikeluarkan oleh seorang dokter untuk satu orang pasien. Jadi person who gets this drug ini contohnya di sini ada namanya. Lalu prescription fill date, tanggalnya kapan resep ini ditebus. Lalu instructions about how often and when to take this drug. Instruksi penggunaannya atau kapan diminum obatnya juga ada di sini. Lalu number of refills before certain date. Jadi penggunaannya ini expiration date. Istilah lain dari expiration date. Kemudian di sini tidak hanya ada 4 poin ini. Di sini juga ada name of the product, jelas amoxicillin 500 mg capsules. Kemudian yang tidak ada di sini apa? Oke, yang tidak ada di sini adalah kandungannya apa saja. Tapi sebenarnya sudah jelas, ada tulisan amoxicillin 500 gram, berarti dia mengandung obat ini mengandung amoxicillin. Dan ini diproduksi oleh local pharmacy atau dokter pribadi, biasanya ditujukan untuk satu orang pasien. Ini contoh label untuk obat yang dibuat oleh dokter pribadi. Oke, ini contoh lain dari label yang terdapat di medicine atau obat-obatan. Ini obat-obatannya diproduksi oleh TG General atau TG General. Nah, ini brand name atau nama company-nya sama aja ya. Kemudian ada ibuprofen 200 mg. Jadi ini ingredientnya, kandungannya yang terdapat di dalam obat ini adalah ibuprofen. Kemudian ada warning label, peringatan ya, harus dikonsumsi dengan anjuran dokter. Nah, seperti itu. Kemudian ada content atau isinya ada 24 tablet atau
24 tablets. Kemudian ada website address of TGA. Jadi ini websitenya dari company-nya ini. Kemudian ada kode negara dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari label sebuah obat. Kemudian kalau obat ini tidak terlalu banyak tulisan karena package-nya kecil, jadi tidak terlalu banyak keterangan dalam labelnya seperti pada makanan. Tapi jelas ya, jadi sudah tahu kita yang dilihat kan kalau obat itu kandungan dari obat itu apa saja, misalnya ibuprofen berapa miligram, kemudian dosisnya berapa, direction to use-nya. Kemudian tentu juga kita melihat expiration date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Oke, good students, inilah contoh-contoh dari label yang terdapat dalam produk baik makanan maupun obat-obatan. Yang dalam minuman seperti apa? Biasanya sama saja seperti yang ada pada makanan. Jadi nanti anak-anak bisa coba melihat kalau di rumah punya minuman atau minuman-minuman kemasan yang ada di rumah, susu atau sirup atau apa, silakan cek di package-nya, di botolnya atau di kotaknya masing-masing dari minuman tersebut ada labelnya enggak. Nah, kalau ada labelnya itu berarti produk itu bagus karena memberikan informasi yang detail untuk kita sebagai pengguna atau pembeli dari produk tersebut. Okay, good students, before I end this explanation, I just want to give you a quote by Mahatma Gandhi. Live as if you were die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selama-lamanya. So, don't stop learning. Akhir kata, I want to say thank you for your participation in this explanation. Thank you for watching this video. Have a nice day. Stay safe at home. Stay happy at home. And don't forget to keep praying for the best. Dan ini ada source dari explanation yang sudah Miss berikan. Bisa dicek di websitenya masing-masing ya. Okay, thank you very much for your participation. Goodbye and see you in the next meeting. Bye.